Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Ipaldi dengan NIM 11191001 dari program studi informatika di Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar jaringan komputer menggunakan modul CCNA versi pertama yang dibuat oleh Pak Agus Setiawan. Dan kita akan masuk ke lab pertama, yaitu basic router configuration. Jadi kita bisa lihat di situ ada sebuah topologi. Kita bisa mengikuti alur dari topologi tersebut atau membuat alur kita sendiri selama hardware yang ada pada topologi tersebut kita terapkan ya, untuk lab kali ini. Jadi kita punya sebuah double router di situ. Kita bisa melihat ada double router. Tipenya pun sembarang kita sebenarnya. Jadi kita buat aja di sini ada tipe 2811. Kemudian kita menggunakan dua buah switch sama tipenya sembarang saja. Kita alurnya saya akan ikuti dari modul saja. Baru dua buah laptop. Oke. Nah, kita koneksikan secara otomatis biar mudah. Nah, untuk sesama router kita akan menggunakan copper crossover yang ini karena jika kita menggunakan otomatis atau router satu ini akan terkoneksi ke fast Ethernet 0/0 dari router kedua, dan sebenarnya fast Ethernet 0/0 ini kita akan gunakan untuk untuk switch kedua ya sebenarnya. Kita pakai yang ini copper crossover, kemudian kita bisa koneksikan secara otomatis seperti tadi. Nah, setelah itu kita akan memasukkan konfigurasi IP dari setiap router dan setiap laptop. Kita masuk ke dalamnya, baru kita masuk ke config. Nah, kita ikuti saja yang ada di modul. Kalau untuk fast Ethernet ini adalah 192.168.124. Nah, seterusnya sama, jadi kita tinggal on-kan. Nah, ini 12.12.12.1. Nah, ini subnet masknya harusnya 255, 255 dan 0. Nah, setelah itu kita konfigurasi ke router kedua sama caranya dengan beda tipe IP 192.168.122.254, baru 12.12.12.2, 255, salah, jangan kan. Oke, apakah bisa benar? Kita cek dulu. Wait. Takut salah ketik. Oke, udah benar ya. Kita baru masukkan IP configuration untuk laptop. Nah, sebenarnya kita bisa masukkan ke config ini ya. Tapi untuk memudahkan kita akan pakai aplikasi di desktopnya, yaitu IP configuration. Kita masukkan saja di sini. Tadi ini ya IP yang ada di modul subnet masknya sama, default gateway-nya adalah router pertama. Lalu kita mengkonfigurasi IP dari laptop kedua. Caranya sama, kita akan menggunakan caranya sama, 92.168.2.1. Ini adalah router kedua fast Ethernet 0/0 ya, 2.254. Setelah itu kita akan melakukan praktiknya. Kita akan melakukan konfigurasinya, konfigurasi untuk lab pertama kali ini. Kita akan mulai dari router pertama. Kita masuk ke command line interface. Nah, ini kebetulan udah masuk ke config ya. Kita exit ya. Nah, sebenarnya
kebetulan ini punya saya sudah melompat ke step kedua, sehingga saya akan melanjutkan langsung ke step ketiga, yaitu memberikan nama device router. Ya, nah kita tambah beri nama routernya itu F1 dengan comment hostname. Kemudian kita akan mengaktifkan DNS lookup untuk mencegah router melakukan translasi komen yang salah ketik. Dengan cara berikut ini, yaitu no IP domain lookup. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi semua password dengan minimum 6 karakter dengan cara berikut ini, yaitu security password. In length 6 triple S ya, maaf ya, security password in length 6. Nah, setelah itu kita akan setting passwordnya dengan privilege dan deskripsi Ciscosec. Oke. Kita dengan komen berikut ini, yaitu enable secret Ciscosec. Nah, kemudian kita akan men-setting password console Ciscocon dengan mengaktifkan timeout comment, sehingga jika selama 5 menit 0 detik tidak ada aktivitas, maka akan logout sendiri dengan komen berikut ini. Kita line console ya, 0, masuk ke line console 0, kita passwordnya Ciscocon, baru line execution timeoutnya 5 menit 0 detik, lalu kita login, dan kemudian kita juga melakukan setting password PTCopy dan mengaktifkan juga timeout comment, sehingga jika selama 5 menit tidak melakukan aktivitas, maka akan logout sendiri. Kita exit terlebih dahulu karena ini masih di configuration line dari console 0. Seharusnya kita masuk ke lalu kita masuk ke line PT04, passwordnya kita berikan Ciscopy, password Ciscopy ya, execution timeout outnya 5 menit 0 detik, dengan itu kita login ya. Setelah itu kita akan mengaktifkan enkripsi clear text password, atau apa ya, biar passwordnya itu tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang gitu, dia nggak akan berwujud gitu, tampilannya. Kita exit dulu, kita masuk ke config biasa, konfigurasi biasa, service password encryption. Kemudian kita akan membuat sebuah banner yang akan memberikan informasi kepada user yang tidak memiliki otoritas pada router ini untuk dilarang login pada router ini dengan cara berikut ini ya. Jadi banner modded unauthorized access provided ya. Oke. Kemudian kita akan melakukan setting IP address dan interface description dengan mengaktifkan interface dengan subcommand no shutdown ya. Dan kita masuk ke interface untuk fast Ethernet 0.0/1, lalu kita bikin description-nya connection to R2. Oke. Description connection to R2. Kita set IP address-nya sesuai dengan
IP address dari router pertama fast Ethernet 0 per 0, subnet max-nya sama, 255.255.255.0. Lalu kita shutdown. Salah ya, maaf, salah address saya. Itu 12.12.12.1 255.255.255. Nah ini benar, maaf ya. Baru kita aktifkan interface router ya dengan komponen ini. Kemudian kita bisa exit. Nah, setelah itu kita men-setting jam di router ini ya dengan cara berikut. Kita clock set. Nah, kalau di laptop saya jam 9.43.00, saya nggak tahu detiknya, baru 16 bulan Maret 2021. Kemudian kita simpan konfigurasi file running configuration ke startup configuration ya, dengan cara berikut ini. Jadi kita copy filenya, konfigurasinya maksud saya, running config startup config. Yes, kita kalau ditanya kayak gini tinggal enter saja dan akan tersimpan otomatis. Kemudian kita akan mengulangi cara yang sama seperti konfigurasi ini ke router kedua ya, dengan mengikuti dari modul juga. Kita enter ini, kita exit, ini sama aja semua ya. Kita hostname 2 IP domain lookup security password sec zero password cukup execution time login exit line console empty password copy execution timeoutnya 5 menit, baru kita login terus exit. Lalu kita mengaktifkan kualitas password ya, service buat PNR. Lalu kita setting IP address dan interface. Description-nya kita ubah description benar sudah. Description connection to R1. IP address do not
setnya kita chat sama berapa tadi ya, 5 kayaknya, saya ingat aku. Kita copy konfigurasinya. Nah, setelah itu kita akan melakukan tes ping ya, dari laptop 1 dengan router 1, laptop 2 dengan laptop 2, lalu sesama router ya. Kita akan ping dari laptop pertama terlebih dahulu dengan router pertama. Nah, kita masukkan command prompt, kita ping 192.168.1.24. Nah, berhasil ya. Lalu kita akan mau ping laptop 2 dengan router 2. Ping 192.168.2.254. Nah, sama, berhasil. Nah, baru kita akan coba router 1 dengan router 2, lalu router 2 dengan router 1. Dengan cara kayak gini aja. Nih. Dua. Nah. Oke, kita harus bikin dia 100%. Nah, berhasil ya. Kita coba dari router 2 ke router 1. Nah, berhasil ya. Langsung 100%. Kemudian kita akan coba deh untuk kita akan coba untuk melakukan tes ping dari laptop 1 ke laptop kedua. Kita akan coba terlebih dahulu apakah bisa. Oke. Ping 192.168.2.1. Nah, ini tidak sampai karena dia belum kita atur arus dari alur IP koneksinya gitu. Jadi kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu dengan masuk ke router pertama. Kita masuk ke config terminal. Nah, kemudian kita atur dia di root, yaitu IP dari laptop kedua dengan ujungnya ini kita bikin 0. Nah, baru kita masukkan subnet mask-nya. Nah, baru kita kan ini rute alurnya ini kan terhubung juga dengan router kedua, sehingga kita juga masukkan IP dari host Ethernet 0/1 dari router kedua, yaitu ini. Nah, kita enter. Nah, sudah itu. Sama halnya dengan laptop 2, jadi kita perlu melakukan hal yang sama seperti tadi di routernya. Kita akan melalui router 2, kita masuk ke config terminal. IP rootnya 192.168.1.0, baru subnet mask 12.12.1. Kita enter, kemudian kita akan coba lagi melalui laptop pertama. Kita ping. Salah. Nah, dia mau. Kemudian kita coba dengan laptop kedua. Ping 192.168.1.1. Nah,
mau ya. Sekian yang bisa saya sampaikan pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.